Semuanya balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku tuh pengen ngebahas lagi tentang satu hal yang aku dapat dari akhir-akhir ini di bulan awal Februari ini. Pernah nggak kalian ngerasa kayak takut gagal sama sesuatu hal yang mungkin kalian pengen, tapi ngerasa kayak stuck dan kayak ngerasa nggak pantas aja buat dapet hal itu, kayak nggak mungkin aja buat dapet hal itu, atau pengalaman-pengalaman gagal di masa lalu yang akhirnya ngebuat diri tuh takut buat bermimpi di sekarang. Kayak, nanti juga pasti gagal lagi. Nanti kalau misalnya kecewa lagi, mendingan gak usah bermimpi sekalian. Ada gak perasaan teman-teman kayak gitu? Tapi setelah aku mengamati satu hal ya, ada quotes yang aku dapatkan, dan ini cukup menarik untuk kita bahas. Ada seseorang yang pernah bilang ke aku, ketika kita ngerasa banyak takutnya, banyak ngerasa lebih baik gak usah coba, lebih baik kehilangan kesempatan daripada kita gagal atau kecewa. Dan di sini aku dikasih nasihat dan quotes tentang hal ini. Kesempatan ada, itu akan terjadi ketika kita mau memulainya. Itu yang pertama katanya. Terus aku mikir, kenapa harus kita memulainya? Karena segala sesuatu itu dimulai dari keinginan niat dan dilakukan dengan tahap langkah yang pertama. Pernah nggak kamu dengar kalau misalnya ribuan langkah orang mendaki gunung itu dimulai dengan langkah pertama untuk mereka mau mendaki. Dan apapun mimpi yang kita hadapin katanya, dimulai dengan kita memiliki niat dan keinginan untuk bergerak ke arah sana. Lalu yang kedua, kenapa ketika kita coba, gimana kalau misalnya masih ada rasa takut dan gagal? Terus ada kata-kata lagi dari orang ini. Ketika kita ingin menggapai sesuatu, ingin mencapai sesuatu, ketika kita tidak mencobanya, jawaban dari apa yang kita hadapi hanya satu, yaitu gagal dan tidak akan pernah ada hasil yang kemana-mana. Kita sudah tahu bahwa jawabannya adalah tidak akan pernah terjadi. Tapi ketika kita berani mencoba, jawabannya itu menjadi dua peluangnya. Entah kita belum berhasil, atau ternyata ada peluang di mana itu berhasil dan terwujud. Dan untuk bisa mendapatkan keberhasilan atau mimpi yang kita dapatkan, ya kita harus berani untuk menggerakkan diri kita supaya peluang agar kita berhasil itu tetap ada. Tapi kalau kita memilih untuk diam saja gitu atau kayak nggak melakukan apa-apa, ya kita sudah tahu jawaban dan endingnya, yaitu tidak akan pernah kemana-mana. Dan aku juga belajar bahwa satu hal, selama kita di dunia ini mungkin bakal ada beberapa kegagalan atau kekecewaan yang akan terjadi di depannya, yang sebenarnya nggak kita harapkan, yang sebenarnya nggak kita inginkan. Mana ada orang yang pengen gagal, mana ada orang yang pengen gak berhasil atau pengen semua jalan hidupnya mulus, baik itu percintaan, karir, pendidikan, ataupun hal-hal lain di hidupnya. Tapi ketika kita nggak pernah ngerasain yang namanya rasa untuk berjuang dengan daya keras kita sendiri, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Tapi juga kita belajar untuk mengevaluasi. Terkadang hal itulah yang penting buat kita hadapi. Banyak orang yang merasa seringkali belum terwujud karena kita lupa evaluasi terhadap diri kita sendiri. Apa yang membuat hal ini tuh gak terwujud gitu. Cuman ketakutan untuk bermimpi tinggi tuh kadang diri sendiri gak sih yang paling jahat. Ketika kita ingin menempatkan diri kita di posisi yang mungkin terdengar tidak mungkin terdengar begitu wah ketika kita mimpi sekarang. Dan ternyata diri kita lah yang jadi orang yang paling jahat. Kita jadi orang yang ibaratnya jadi imposter terhadap diri kita sendiri. Kayak, gak mungkin, mimpi itu bakal terwujud. Nanti juga pasti ada orang lain yang lebih hebat, ada orang lain yang bisa mencapainya, kenapa harus aku? Pernah gak kalian mikir kayak gini? Tapi kayak dipikir-pikir, kalau misalnya kita gak berani untuk bermimpi, kadang mimpi itu kan adalah semua harapan dari yang kita punya gitu. Dan aku juga belajar dari buku Stoik gitu, bahwa mungkin fisik atau jasad kita bisa aja digagalkan dan dihancurkan atau segala macam, tapi kita punya satu hal yang kita bisa kendalikan, yaitu pemikiran kita sendiri. Dan pemikiran kita tuh memang punya kita gitu, orang lain gak bakal bisa ngambil atau menentukan pilihan hidup kita kalau gak kita yang nentuin dan milih. Dan kalau misal pun bermimpi tinggi tuh gak pernah ada,
mungkin sekarang peradaban kayak punya handphone yang bisa kita terhubung dengan orang, atau punya pencahayaan kayak lampu yang sekarang bisa menerangi, bahkan udah jadi hal yang biasa. Justru karena dari mimpi-mimpi itulah yang darinya tadi kita berjalan tiba-tiba kita punya kendaraan motor, mobil, itu semua dari mimpi, di mana kayak kita berangan-angan bahwa kita pengen menjalani hari tanpa terlalu berat, akhirnya punya alat-alat yang mempermudah hidup kita. Terus kita juga punya mimpi untuk misalnya punya gaji gede, atau punya pendidikan yang bagus, atau punya hal-hal yang menarik dan indah di dunia ini. Ya kenapa enggak gitu. Ya walaupun mimpi tanpa diwujudkan juga tidak akan ada hasilnya, tapi penekanan aku di sini tuh keinginan dan keberanian kita untuk berani mencoba dan mengambil kesempatan. Ya walaupun kadang kita banyak takutnya, kadang kita banyak ngerasa kayak kalau misalnya gagal gimana, hal-hal terburuk yang mungkin bisa terjadi aja gimana. Tapi yang aku bilang tadi, kesempatan ketika kita nggak ambil, kita udah tahu jawabannya bahwa itu nggak akan kemana-mana dan itu nggak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau misalnya pun kesempatan kita ambil dan hasilnya mungkin memang ternyata nggak sesuai, ya tidak apa-apa. Tapi ada kesempatan lain, peluang lain, ternyata bisa aja itu hal itu berhasil atau ngebentuk diri kita jadi orang yang lebih belajar, orang yang lebih apa ya, bisa lebih banyak hal-hal yang kita pahami gitu. Walaupun dalam menggapai dan mempunyai mimpi, cita-cita yang mungkin terdengar gak masuk akal atau diremehin orang, atau hal-hal yang sekedarnya gak pernah mungkin bisa terbayangkan bisa terwujud, ya setidaknya kita berani bermimpi. Berani bermimpi tinggi itu berarti kita menyadari bahwa kita mensyukuri potensi yang ada di diri kita. Kita nggak menganggap remah diri kita sendiri, bahwa ya walaupun ada beberapa keterbatasan atau kekurangan privilege di antara beberapa orang yang tidak semua orang mungkin punya, dan untuk menggapai mimpi itu tuh harus lebih berdarah-darah atau lebih bersusah payah. Sedangkan mungkin di beberapa orang itu sangat lebih mudah gitu untuk mencapai hal itu. Ya nggak, hidup ini emang bukan menjadi suatu perbandingan, karena kita memulai dari titik yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, dengan kelebihan dan kekurangan yang kita juga nggak tahu apa yang sebenarnya tiap orang itu miliki, kecuali kita belajar untuk menerima, untuk menyelami apa yang emang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi ya, bermimpi itu adalah salah satu yang bisa kita punya, dan tapi bukan jadikan mimpi itu sebagai ya udah aku bermimpi aja semuanya tanpa melakukan apa-apa. Ya itu ibaratnya ya kita cuma berani bermimpi aja tapi nggak berani mewujudkannya. Tapi ketika kita berani bermimpi, berani mewujudkan, dan ketika kesempatan itu ada dan kita berani juga untuk mengambil setiap langkahnya, ya itu yang bisa jadi satu hal yang ibaratnya tuh pecah untuk terbentuklah semua keinginan kita. Walaupun dalam usahanya ada beberapa effort dan ada beberapa yang harus dikorbankan. Karena pernah gak sih teman-teman kayak menyadari ketika teman-teman ingin sesuatu, ada hal yang harus dikorbankan. Entah teman-teman misalnya ingin berpendidikan atau ingin punya ilmu yang lebih banyak, ternyata teman-teman harus mengorbankan waktu dan uang teman-teman untuk bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik. Atau ketika teman-teman ingin menggapai cita-cita teman-teman atau mimpi, ada beberapa hal yang mungkin harus dikorbankan, dan seperti waktu, perhatian, energi, itu semua adalah bagian dari keinginan kita untuk mencapai sesuatu. Karena di hidup ini tuh kayak semua tergantung pada pilihan kita. Kita stres kuliah, kita stres kerja, kita stres gak ngapa-ngapain, kita juga stres. Tapi pilihan kita semua itu tergantung dari apa yang stres kita ingin ditaruh di mana. Karena semua pilihan itu ya ada di tangan kita gitu. Dan walaupun mungkin terdengar gak mungkin sekarang, tapi itu bisa jadi sesuatu hal yang bisa saja mungkin ketika kita juga berani untuk memulai. Nah sekian dari aku, mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin jangan lupa teman-teman buat di subscribe dan kasih tombol like-nya ya. Dari aku sekian, dadah, makasih banyak.